Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk pada pertemuan yang pertama tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Yang pertama, kita awali dengan akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis atau business language. Akuntansi di sini menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan dalam kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Sehingga informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa yang akan datang. Akuntansi merangkum semua hal yang berhubungan dengan transaksi atau kejadian di masa lalu, kemudian memprosesnya dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan kepada pengguna. Sedangkan transaksi itu sendiri merupakan kejadian dalam perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi di sini adalah pada informasi yang terkait dengan aktivitas keuangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis saja, tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, termasuk juga aktivitas di entitas pemerintahan, kemudian lembaga swadaya dan lembaga-lembaga yang lainnya atau entitas lainnya juga memerlukan aktivitas akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kiso pada tahun 2014, di mana beliau mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan outputnya berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal dari suatu organisasi. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Kiso di atas, maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sendiri terdiri dari 4 hal penting. Yang pertama adalah proses input atau masukan, di mana di sini terdiri atas semua transaksi. Jadi akuntansi mencatat semua transaksi, yaitu peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan, di mana transaksi tersebut harus selalu ditandai dengan bukti, dan bukti tersebut dijadikan dasar sebagai aktivitas untuk mencatat kegiatan akuntansi tersebut. Itu bagian di input. Proses yang kedua atau hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah 3 proses utama dalam aktivitas akuntansi, yaitu ada proses untuk penjumlahan, posting, pengikhtisaran atau disebut sebagai full proses untuk accounting ya. Jadi di sini akuntansi merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi suatu bentuk laporan dan harus melewati proses-proses tersebut. Dari identifikasi, kemudian pencatatan, penggolongan transaksi, pengikhtisaran sehingga akhirnya tercapai dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, output. Outputnya berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas. Laporan keuangan ini meliputi ada laporan posisi keuangan, laba rugi atau kinerja perusahaan, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK. Kemudian tahap yang keempat atau hal penting yang keempat adalah pengguna, di mana pengguna laporan keuangan ini bukan hanya pihak internal yaitu manajemen dan karyawan perusahaan saja, akan tetapi pihak eksternal juga membutuhkan, seperti pelanggan, kreditur, supplier, public interest group, dan badan pemerintah lainnya. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait fokus kita adalah hanya pada akuntansi keuangan. Sekarang kita bedakan, kita tinjau perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama dari segi definisinya. Dalam akuntansi keuangan, akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal. Sedangkan dalam akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi yang tujuannya hanya untuk pengguna internal perusahaan atau entitas tersebut. Jadi hanya dibutuhkan oleh pihak internal saja karena informasi yang disajikan di dalam akuntansi manajemen sangat detail. Standar yang digunakan dalam akuntansi keuangan di sini menggunakan standar-standar ya. Kalau yang untuk perusahaan yang skalanya sudah besar menggunakan PSAK,
yang berbasis IFRS. Kalau yang internasional menggunakan IFRS, dan di Indonesia sendiri ada standar-standar yang lain seperti SAK ETAP, SAK MKM, kemudian SAP untuk pemerintahan maupun akuntansi syariah ya. Kemudian untuk akuntansi manajemen tidak ada standar baku. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau masing-masing entitas. Kalau dirasa perlu, dirasa memang dibutuhkan, maka akan dibuat sehingga tidak ada kesamaan antar satu entitas dengan entitas yang lain. Tujuan untuk akuntansi keuangan untuk berbagai tujuan atau general purpose, sedangkan untuk akuntansi manajemen tujuannya adalah untuk pengendalian dan perencanaan. Kemudian untuk sumber informasi sama-sama dari data historis, proyeksi, sedangkan untuk yang akuntansi keuangan tambahannya adalah untuk informasi keuangan dan non keuangan, sedangkan akuntansi manajemen dibuat analisis secara lebih mendetail. Dalam akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan di sini langsung kita tuliskan berdasarkan PSAK nomor 1. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai dan menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Baik, kita lanjutkan. Gambar di atas menjelaskan bagaimana peranan laporan keuangan yang relevan dan reliable dihubungkan dengan sumber daya yang ada. Informasi yang berkualitas dapat dipenuhi dari laporan keuangan yang relevan dan reliable. Informasi tersebut digunakan agar pasar modal menjadi efisien dan keputusan diambil dapat tepat. Efisiensi pasar menunjukkan bagaimana harga saham dapat merepresentasikan informasi dari entitas tersebut. Sedangkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi merupakan informasi mengenai kondisi dan kinerja entitas pada periode yang lalu, sehingga termasuk ini merupakan data historis. Dalam pengambilan keputusan, seringkali terjadi asimetri informasi atau informasi yang tidak seimbang yang dimiliki antar pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai pengelola aktivitas yang ada di dalam suatu entitas atau dalam suatu perusahaan tentu saja memiliki informasi yang lebih handal dan juga lebih akurat dan juga lebih banyak jika dibandingkan pihak lain. Sehingga di sini akan timbul kesenjangan informasi yang ada atau disebut sebagai asimetri informasi. Dampak dari hal ini adalah terjadinya adverse selection maupun moral hazard. Hal ini dapat dihindari atau dikurangi kondisi asimetri tersebut, yaitu dengan informasi yang berkualitas yang dihasilkan dari aktivitas manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika ada standar baku yang juga berkualitas. Juga diperlukan adanya auditor yang berkualitas serta praktik good corporate governance yang diterapkan dalam suatu entitas tersebut. Standar akuntansi yang berkualitas juga dapat tercapai jika memiliki kerangka konseptual yang berkualitas pula. Dalam tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, biasa disebut sebagai GCG, di sini perusahaan diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, serta fairness, sehingga praktik ini akan membentuk suatu tata kelola yang baik dan dibutuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau entitas tersebut.